Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Dokter dari Bimbel The Best. Kita akan melanjutkan soal-soal pun tahun 2019 dengan nomor 4. Nomor 4 membahas mengenai sifat-sifat zat. Tentunya sifat-sifat kimia dan sifat fisika. Alangkah lebih baiknya kita menghafalkan salah satu. Sifat kimia atau sifat fisika kita hafalkan. Di salah satu saja mungkin bisa mempermudah kita. Jadi kita misalkan menghafalkan yang sifat kimia. Misalkan kita ingat sifat kimia, ya diantaranya bereaksi atau mudah bereaksi, ya pokoknya dengan reaksi ya. Kemudian juga beracun. Kemudian juga ini mudah meledak, mungkin mudah terbakar, kemudian mudah berkarat atau bersifat korosif ya, bersifat korosif atau karat ya, kemudian mudah bereaksi apalagi ya. Nah, kira-kira begitu. Maka selain ini ada lagi mungkin mudah melapuk ya, hubungannya dengan melapuk, mudah melapuk atau hubungan juga dengan membusuk gitu ya. Nah, ini semua adalah sifat kimia. Maka sekarang kita coba jawab soal nomor 4. Sifat fisika, nah, berarti yang ini kan kimia, berarti ini bukan ya. Berarti kimia. Kemudian ini mudah meledak, berarti sifat kimia bukan ya. Sehingga jawabannya ini titik didih ya. Sifat fisika, masa jenis sifat fisika, daya antar sifat fisika. Itu ya. Oke, sehingga jawabannya adalah 2, 3, 5 C ya, jawabannya C ya. Oke, lanjutnya nomor 5. Ini mengenai pola ketukan. Pola ketukan apa? Di sini pola ketukan tetesan oli ya. Jadi nanti soal yang model begini nanti kalau tidak tetesan oli ya, tiker timer. Itu kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi kalau ini tetesan oli itu berarti kebalikan tiker timer dan sebaliknya ya. Sehingga kita pakai patokannya tetesan oli saja lebih gampang ya. Jadi misalkan seperti ini soal tetesan oli. Ini kan makin rapat ini ya. Jaraknya tetesan oli makin rapat. Berarti ini arahnya ke sana ya. Berarti ini makin rapat. Maka berarti ini adalah diperlambat. Itu jawabannya adalah D ya, diperlambat. Sedangkan kalau soalnya misalkan ini bukan tetesan oli tapi tiker timer, berarti ini jawabannya adalah dipercepat. Jadi kalau tetesan oli diperlambat, berarti kalau ini tiker timer berarti ini dipercepat. Dia kebalikannya. Oke, nomor lanjutnya nomor 6 ya. Langsung ke pertanyaannya adalah mencari energi terbesar dan energi kinetik terbesar ya, energi potensial terbesar dan energi kinetik terbesar. Kita ingat energi potensial ya, EP gitu ya, singkat ya. Rumusnya adalah M kali G kali H. Maka yang mempengaruhi adalah massa dan gravitasi. Karena masanya kan selalu sama, ini masanya sama, maka yang menentukan besarnya EP di sini adalah hanya tingginya ya, ya. Jadi makin tinggi berarti EP-nya makin besar, berarti paling tinggi R ya. Maka ini adalah EP yang paling
EB-nya paling besar ya, paling tinggi. Kemudian EK, energi kinetik, singkat EK begitu. Ini kan rumusnya setengah M V kuadrat. Jadi yang mempengaruhi EK adalah massa dan kecepatan. Karena masanya sama berarti hanya bergantung pada kecepatannya. Kita lihat dari gerakan PQR S ya, yang paling cepat itu posisi di mana kan gitu ya. Jadi posisi di R itu kan mungkin diam ya, berhenti ya. Nah, kemudian turun tuh kan makin cepat kalau turun. Nah, itu S paling cepat ya. S paling cepat. Di samping itu, P itu juga harus cepat ya. Kalau tidak cepat, dia tidak sampai ke R. Nah, untuk kecepatannya itu sama ya antara P dan S ya. Jadi dengan sama ini kecepatannya sama ya. Ini kecepatan untuk naik, ini kecepatan turun ya, sehingga sama. Oleh karena pilihannya itu kan hanya R dan P ya, maka kita jawabnya adalah R dan P. D jawabannya ya. Oke. Lanjut nomor 7. Soal tentang pengungkit ya. Untuk menghadapi soal ini kan ada lanjutannya, pertanyaannya kan ada geser-gesernya ini ya. Maka sebelum ke sana kita harus dulu tahu ya, ini kondisi seimbang. Jadi kondisi seimbang panjangnya ini harus tahu kita ya. Panjangnya ini berapa dalam kondisi setimbang. Kita cari ininya. Kita anggap misalkan ini LK ya, LK. Karena ini kan kuasanya ya, jadi ini LK-nya. Rumusnya tinggal kiri kali kiri ya, dibagi dengan ini ya, 600 kali 30. 600 kali 30 ya, dibagi dengan ini 120. Hasilnya adalah kita bisa mencoret ya. Ini kita coretnya 6 dengan ini dapat 2 ya. Coret ini, coret. Jadi yang kita coret tuh 6 dan 12. Ini 1, ini 2 ya. Jadi ini dapat 2 ya. Jadi ini 2, kemudian ini 30. 30 bagi 2 kan 15 ya. Ini 15. Itu ya, 15. Nah, kemudian ini nolnya masuk 1. Ya, nolnya kan masuk 1, sehingga 150 ya. Ini 150 cm. Oke. Nah, ini kondisi setimbang. Ini panjang 150. Ini kemudian soal berikutnya, jika titik tumbuh digeser 30 titik tumbuh itu ini ya, digeser 30 mendekati titik kuasanya ini ya. Titik kuasa ini, titik tumbuh mendekati sana 30 cm. Jadi ini ke sana ya. Dari ke sana ya, sehingga di sini 30 cm. Jadi di sini sana. Nah, otomatis kalau ini digeser ke sini kan akan jumlah kemana? Jumlahnya otomatis ini ke bawah ya. Jadi jumlahnya kan begini tuh ya, begini ya. Nah, begini kan jadinya jumlahnya ya ke bawah. Jumlahnya begini karena sekarang ini panjangnya jadi berapa? Jadi udah 120 dikurangi 30. Oh, 150 ya dikurangi 30. Jadi tinggal 102. Yang ini jadi berapa sekarang? 1 tambah 30 jadi 6. Yang ini tetap ya. Nah, sekarang jadi tidak seimbang kan kalau digeser. Nah, perintahnya bagaimana supaya tetap seimbang kan begitu. Seimbang. Berarti kalau supaya tetap seimbang kan caranya ada beberapa ya, mungkin yang pertama mungkin ininya bebannya dikurangi kan bisa naik ya, atau ini kuasanya ditambah bisa ya. Nah, seperti itu. Berarti kita pilih beban dikurangi atau kuasa ditambah. Kita lihat di sini. Karena perintahnya kan hanya kuasa, ya, perlakuan pada kuasanya diapakan? Ya, otomatis kuasanya ditambahkan ya. Nah, ditambahnya itu yang 40 atau 180. Nah, kita bisa nyoba satu persatu bisa ya. Jadi misalkan ditambah 40, cocok pada gitu ya, misalkan gitu ya.
tambah 40 mula-mula berapa tadi? 120. Kalau ditambah 40 jadi berapa? 160 kan ya, 160 sekarang. Apakah ini seimbang? Nah, kita kalikan ini kali ini apakah sama dengan yang kali ini? Nah, itu sama enggak? 6 kali 6 tuh 36 ya. Ini 16 kali 12 sudah ada belum? 36 ya. Nah, begitu. Nah, mungkin harus seperti itu ya. Nah, atau kalau sudah ternyata tidak sama berarti pindah ke ini, kalau diganti dengan tambah 180 ininya ya. Nah, kalau diganti 120 jadi berapa? Kemudian cara yang lain adalah dengan cara begini, ini ya, ini tetap tadi 600, ini tetap berapa tadi 60, ini 120. Lah ininya kita anggap F ya, jadi tidak ini, kita anggap berapa, kita cari ininya saja caranya ya. Nah gitu, gimana kalau mencari F gimana rumusnya ya? Sama dengan tadi, F itu sama dengan apa, tapi kan rumusnya kiri kali kiri ya, seperti ini kan ya. Ini kali ini 600 kali 60 bagi dengan ini 120 ya. Ini rumusnya tuh kiri kali kiri sama dengan kanan kali kanan. Kalau mencari ini ya, jadi ini kali ini seperti ini kan ya. Oke, berapa ini hasilnya? 36 ya, 36 0 0 0 32 13 nah ya, kita coret dapatnya 3 ya, 3 karena bagiannya itu 3 ya, nolnya 2 ya, nolnya 2, jadi 300 Newton, jadi F nya ini harus 300 Newton ya. Nah, padahal ini berapa? 120, maka harus ditambah berapa supaya 300? Nah, harus ditambah dengan 180. Jawabannya D. Begitu untuk pertemuan kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.